Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salasia dengan NIM 1910 1301 212. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Wiwik Aryasta MPD. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai model, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Dan langsung saja ke materi yang pertama, yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Trianto adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Nah, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka pengajar harus mampu menyesuaikan model pembelajaran yang digunakan dengan cara atau gaya belajar peserta didik. Jadi, model pembelajaran yang digunakan itu harus disesuaikan dengan kondisi dari peserta didik, sifat materi atau bahan ajar, dan fasilitas yang tersedia di sekolah. Materi berikutnya yaitu jenis model pembelajaran. Model pembelajaran ada 4, yaitu yang pertama adalah cooperative learning. Kooperatif adalah metode atau model di mana siswa belajar bersama, saling menyumbangkan pikiran, dan bertanggung jawab terhadap hasil pencapaian belajar individu maupun kelompok. Pada penggunaan metode ini dapat membuat siswa menjadi lebih aktif karena mereka saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya dan dapat meningkatkan mental mereka untuk saling menghargai pendapat antar sesama anggota kelompok. Dan dengan penggunaan metode ini dapat meminimalisir jiwa-jiwa persaingan yang tidak sehat antar siswa. Lalu, model pembelajaran yang kedua adalah pembelajaran kontekstual, yaitu pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun di masyarakat. Penerapan model pembelajaran kontekstual dapat memotivasi peserta didik karena peserta didik dalam proses pembelajaran mengetahui dan dapat merasakan langsung apa manfaat dan makna dari penerapan materi pelajaran tersebut. Lalu model pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu metode atau cara pembelajaran yang ditandai oleh adanya masalah nyata atau real world problems. Nah, dengan penggunaan metode ini biasanya berfokusnya pada peserta didik karena peserta didik diberikan kebebasan atau kesempatan seluas-luasnya untuk memecahkan masalah dan mengonstruksikan konsep-konsep pelajaran yang selama ini telah diketahuinya. Dengan penggunaan model pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memotivasi diri sendiri dan berkemampuan untuk belajar mandiri serta bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil. Lalu, model pembelajaran yang terakhir adalah model inquiry training. Model inquiry training adalah model yang membawa siswa secara langsung ke dalam proses ilmiah dalam waktu yang relatif singkat. Dengan kata lain, model ini bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam meneliti, menjelaskan fenomena, dan memecahkan masalah secara ilmiah. Lalu, pembahasan yang berikutnya yaitu metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut Suryo Subroto, ada 5 dasar pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, relevansi dengan tujuan. Jadi, metode pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, relevansi dengan materi. Jadi, sesuaikan apakah metode tersebut telah sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga adalah relevansi dengan guru atau dosen. Nah, jadi dalam penggunaan metode pembelajaran, guru juga harus menyesuaikan apakah metode tersebut sesuai atau tidak dengan karakter dan cara mengajar dari guru tersebut. Lalu, yang keempat adalah relevansi dengan keadaan peserta didik. Jadi, ini poin terpenting karena metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Karena jika metode yang digunakan tidak sesuai, maka pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif. Yang terakhir yaitu relevansi dengan perlengkapan atau fasilitas sekolah.
Jadi bisa dicek terlebih dahulu apakah sarana dan prasarana di sekolah memadai untuk melakukan sebuah metode pembelajaran itu. Lalu materi berikutnya yaitu mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran ada 8, yaitu yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah penyampaian materi atau penjelasan dari guru secara lisan kepada siswa. Metode ini berpusat kepada guru dan siswa hanya sebagai pendengar. Pada beberapa materi pelajaran, metode ini kurang efektif karena informasi yang disampaikan oleh guru itu kurang jelas. Dan sebaiknya menggunakan alat bantu seperti media pembelajaran sehingga siswa dapat menangkap dan memahami materi pelajaran tersebut. Lalu metode yang kedua adalah metode tanya jawab, yaitu metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi two-way traffic sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan peserta didik. Lalu metode yang ketiga adalah metode diskusi, yaitu aktivitas pembelajaran yang pada penerapannya siswa akan diberi satu topik permasalahan untuk didiskusikan bersama secara kelompok. Nah, dengan penggunaan metode diskusi ini, maka merangsang siswa untuk berpikir kritis dan logis dalam memikirkan sebuah topik permasalahan. Dalam metode ini, guru hanya mengarahkan dan membiarkan siswa untuk berdiskusi secara bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Lalu pada metode yang keempat adalah metode demonstrasi, yaitu metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Nah, selanjutnya metode pembelajaran yang kelima yaitu metode sosiodrama, yaitu memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memainkan peran tertentu. Biasanya metode ini sesuai dengan pembelajaran tentang kehidupan sosial, karena dengan memainkan peran tersebut maka siswa dapat merasakan bagaimana berada di posisi seperti yang diperankan. Biasanya metode sosiodrama ini untuk tema pembelajaran tentang kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, ataupun kehidupan sosial lainnya. Metode yang keenam yaitu metode karya wisata, yaitu mengajak para siswanya berkunjung ke suatu tempat wisata yang sesuai dengan bahan ajar atau materi. Nah, contohnya itu misalnya ketika pada mata pelajaran sejarah, maka guru mengajak siswanya untuk ke museum. Jadi mereka dapat melihat museum dan sambil belajar tentang mengenai sejarah tersebut. Lalu metode pembelajaran yang ketujuh ada metode latihan atau resitasi, yaitu metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar mandiri di rumah. Nah, dengan metode latihan atau resitasi ini, maka kita melatih peserta didik untuk bertanggung jawab apakah mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik atau tidak. Lalu yang terakhir yaitu metode eksperimen. Metode ini mengajar untuk mengajak siswa melakukan percobaan sebagai pembuktian pengecekan apakah teori yang sudah dibicarakan itu benar. Nah, penggunaan metode eksperimen juga dapat mengefektifkan proses pembelajaran karena dengan melakukan percobaan secara langsung maka siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah dan biasanya materi tersebut dapat melekat lebih lama di ingatan peserta didik. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai strategi dan teknik pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Latin yaitu strategia, yang diartikan sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan pola umum atau rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan teknik pembelajaran adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu strategi pembelajaran tersebut. Lalu materi berikutnya yaitu mengenai jenis strategi pembelajaran. Jenis strategi pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada strategi deduktif dan induktif. Strategi deduktif yaitu pembelajaran dimulai dari suatu hal yang umum ke khusus atau dari yang diketahui menjadi tidak diketahui. Pembelajaran deduktif disebut juga pembelajaran langsung karena materi atau bahan ajar disampaikan secara runtut mulai dari yang paling mudah ke yang paling sulit, mulai dari penjelasan, definisi, isi prinsip, dan contoh serta penerapan dari materi tersebut. Sedangkan strategi pembelajaran deduktif yaitu pembelajaran dari khusus ke umum atau dari yang tidak diketahui ke yang diketahui.
Pembelajaran induktif itu biasanya guru hanya memberikan gambaran-gambaran, kemudian hanya memberikan arahan kepada siswa untuk menemukan makna sebenarnya dari gambaran-gambaran tersebut. Jadi pada strategi induktif itu guru hanya memberikan bahan bacaan dan murid memahami sendiri dari bahan bacaan tersebut. Sebenarnya strategi deduktif dan induktif itu sama karena sama-sama bergantung pada contoh, guru, dan konsep pembelajaran itu. Perbedaannya hanya terletak pada urutan kejadian dan waktu selama pembelajaran. Dan biasanya strategi deduktif itu guru cenderung lebih aktif dari siswanya karena pada strategi deduktif itu guru yang menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan. Lalu strategi yang kedua adalah strategi ekspositori langsung, yaitu strategi pembelajaran yang dimulai dari pemaparan mengenai definisi, konsep, prinsip dari materi atau bahan ajar serta memberikan contoh kasus untuk pemecahan masalah. Strategi ekspositori langsung menggabungkan berbagai macam metode pembelajaran, yaitu seperti metode ceramah, tanya jawab, dan peragaan. Pada strategi ekspositori langsung, guru menstrukturkan pembelajaran secara maju dan urut. Jadi sebelumnya guru telah membuat pola pembelajaran yang rapi dan runtut, sehingga para peserta didik hanya harus mendengarkan secara teratur dan urut sehingga dapat memahami materi pembelajaran tersebut. Lalu, strategi pembelajaran yang terakhir adalah strategi belajar tuntas. Strategi belajar tuntas adalah strategi pembelajaran di mana peserta didik diharapkan mampu menguasai secara penuh atau tuntas pelajaran yang diajarkan kepadanya dengan kriteria tertentu dan sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Jadi pada strategi belajar tuntas, pendidik itu berkeyakinan bahwa semua pembelajar itu dapat menuntaskan bahan yang diajarkan. Kekurangan pada materi ini biasanya dalam satu kelas harus memahami materi tersebut baru next ke materi berikutnya. Jika ada sebagian siswa yang belum memahami materi tersebut, maka guru akan terus mengajarkan materi tersebut, mereview ulang dan menjelaskan ulang, serta siswa yang telah tuntas tersebut harus membantu guru dalam menjelaskan kepada siswa yang lain yang belum paham agar dapat menuntaskan materi tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berikut ini ada contoh penerapan metode pembelajaran berbasis masalah. Langsung saja kita simak videonya.
Nah, itu tadi salah satu contoh penerapan dan penjelasan dari pembelajaran berbasis masalah. Semoga bermanfaat dan sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.